warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri yang bijaksana serta hadirin yang berbahagia, izinkan saya membuka penampilan ini dengan sebuah pantun. Naik sampan ke Pulau Kelapa, hati tenang melihat cahaya. Kisah ini bukan sembarang cerita, tapi jejak kisah si Melu yang luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Hafiza, perwakilan dari SD Negeri 3 Simelucut. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan sebuah kisah nyata yang lahir di tanah Aceh Kulawai. Mari kita simak bersama dengan judul Kisah Cahaya Tauhid Menembus Ombak Simelu. Kisah perjuangan Tengku Khalilullah. Dahulu kala di sebuah negeri yang jauh, tempatnya di ulakan Padang Pariaman pada tahun 1558 Masehi, hiduplah seorang ulama muda yang soleh bernama Syekh Lubeh Naler, atau saat ini dikenal dengan nama Tengku Khalilullah. Hatinya bergelora oleh kerinduan untuk menunaikan ibadah haji, sebuah impian suci yang ia dambakan. Maka dengan tekad bulat ia pun memulai perjalanannya. Pada awal abad ke-17, sekitaran tahun 1614 Masehi, sampailah Tengku Khalilullah di Bandar Aceh, pusat kejayaan Islam di Nusantara. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum, Hai Sultan. Sapa Tengku Khalilullah dengan takzim. Waalaikumsalam, wahai hamba Allah. Ada gerangan apa engkau datang ke tanah Aceh ini? Tanya Sultan. Saya berniat ingin melanjutkan perjalanan menuju tanah suci. Namun saya singgah di sini untuk mencari bekal ilmu dan pengalaman. Jawab Tengku Khalilullah. Sultan tersenyum bijak. Niat hajimu sungguh mulia Tengku. Namun ada pulau di ujung sana yang kami sebut Pulau U. Di sana penduduknya masih hidup dalam kegelapan, menyembah berhala, dan di bawah seorang penguasa yang zalim, penguasa kerajaan Inovalu bernama Raja Songsonglu. Ilmunya telah menyesatkan rakyat. Maukah engkau Tengku menunda sejenak niat hajimu dan menerangi pulau itu dengan cahaya Islam? Tengku Khalilullah terdiam sejenak, meresapi amanah besar itu. Hatinya bergetar antara kerinduan Mekah dan panggilan dakwah. Jika itu adalah kehendak Allah melalui titah Sultan, maka saya siap melaksanakannya. Namun, saya tidak mengenal jalan ke Pulau U, ujar Tengku Khalilullah. Sultan pun segera memanggilkan seorang gadis dari Pulau U yang kebetulan berada di istana, bernama Putri Melur. Wahai Putri Melur, tugas mulia menantimu. Tunjukkanlah jalan kepada Tengku ini menuju pulaumu. Ia akan membawa cahaya kebenaran. Untuk menjaga kehormatan dan dari fitnah selama perjalanan, Sultan pun menikahkan Tengku Khalilullah dan Putri Melur. Semoga pernikahan ini membawa berkah. Berlayarlah Tengku Khalilullah dan Putri Melur menuju Pulau U. Sampainya di sana, kabar kedatangan mereka langsung terdengar di telinga Songsong. Ia merasa terusik dan ia mengumpulkan para pengikutnya. Siapa orang asing itu? Berani-beraninya datang ke Pulau Ajaran baru? Tantang Songsong Bulu. Songsong Bulu memutuskan untuk menghadapi Tengku di ujung. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa Tengku di ujung ke hadapannya. Wahai orang asing, kau datang ke pulau membawa keyakinan yang tak kami kenal. Kau ingin mengubah adat istiadat dan kepercayaan nenek moyang kami? Tantang Songsong Bulu dengan suara menggelegar. Tengku di ujung hanya
tersenyum tipis. Hanya berdiri tegak memancarkan ketenangan. Saya datang bukan untuk mengganggu. Saya datang membawa kebenaran dari Allah. Sesembahan yang selama ini kalian sembah tidak mampu menolong kalian. Hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah. Song bulu tertawa sinis. Omong kosong, kekuasaanku di pulau ini adalah bukti kekuatanku. Jika kau merasa lebih kuat, mari kita buktikan. Aku tantang kau adu kesaktian. Siapa yang kalah harus tunduk. Dengan nama Allah, saya terima tantanganmu. Namun ketahuilah, kekuatan saya bukan dari ilmu sihir atau mantra, melainkan dari keimanan dan pertolongan Allah. Pertarungan spiritual pun dimulai. Song bulu dengan wajah sangar mulai melafazkan mantra-mantra kunonya. Ia mencoba manggil badai, awan hitam menggumpal di langit, dan angin menderu kencang. Rakyat yang menyaksikan ketakutan, namun juga terpukau. Tengku di ujung hanya tersenyum tipis. Ia mengadahkan kedua tangannya dan memohon kepada Allah. Ya Allah, redahkanlah badai ini dengan kuasa-Mu. Tak lama setelah berdoa, keajaiban terjadi. Awan hitam perlahan menipis. Angin mereda dan ombak kembali tenang. Rakyat yang menyaksikan berbisik-bisik, tak percaya apa yang mereka saksikan. Song bulu terkejut. Ia mencoba lagi. Kali ini ia mencoba mengubah air laut menjadi api. Dengan menggerakkan tangannya penuh tenaga, air laut mulai bergejolak seolah mendidih. Tengku di ujung kembali mengangkat tangannya. Dengan izin-Mu ya Allah, kembalikanlah air ini pada kesuciannya. Seketika itu juga gejolak air mereda dan air laut kembali bening. Song bulu mulai kehilangan muka. Ia tak habis pikir ilmu yang ia pelajari bertahun-tahun seolah tak ada apa-apanya saat ini. Melihat semua ilmunya tak mampan dan justru kekuatan ilahi yang selalu menjawab, Song bulu akhirnya menjatuhkan dirinya, mengakui kekalahan. Wajahnya yang semula sombong kini dipenuhi keheranan. Kekalahan Song bulu di hadapan rakyat menjadi titik balik. Rakyat yang menyaksikan langsung keunggulan Tengku di ujung dan melihat kebenaran ajaran Islam yang dibawa berbondong-bondong datang. Ajarkanlah kami, wahai Tengku. Ajarkanlah kami kebenaran yang engkau bawa. Seru rakyat. Tengku di ujung dengan sabar dan bijaksana membimbing mereka. Beliau mengajarkan syahadat, cara menutup aurat, serta batas laki-laki dan batas perempuan, serta nilai-nilai akhlak mulia. Beliau tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membangun karakter masyarakat menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Hingga akhir hayatnya, Tengku di ujung terus mengabdikan diri untuk syiar Islam di Simelu. Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Latayah, Kecamatan Simelucut, Kabupaten Simelu. Kisah perjuangan dan adu kesaktian ini menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat akan teguhnya iman yang mampu mengatasi segala tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.